Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sampai jumpa lagi di channel Rumah Cerita. Kali ini masih ditemani dengan Pak Tono yang akan membacakan sebuah cerita kiriman dari Pak Daud. Kiriman cerita dari Pak Daud ini berjudul Derita Tumbal Pesugihan. Dan sebelum cerita dilanjutkan, silahkan para sahabat yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe di bawah, karena nanti para sahabat akan mendapatkan pemberitahuan jika channel Rumah Cerita telah upload video terbaru. Cerita dilanjutkan. Namaku Daud. Usiaku 33 tahun. Saat ini aku telah mempunyai 2 orang putra. Aku mempunyai seorang ayah bernama Pak Burhan yang usianya 65 tahun. Ayahku bekerja pada orang yang terpandang dan terkaya di kampung ini yang bernama Pak Rozak. Pak Rozak ini adalah orang yang sangat kaya dan terpandang di kampung ini. Pak Rozak mempunyai beberapa usaha yang membuatnya menjadi sangat kaya raya untuk ukuran kampung ini. Malam ini sekitar jam 8 malam, aku dan ayahku telah sampai di rumahnya Pak Rozak. Rumah Pak Rozak ini jaraknya hanya sekitar 500 meter dari rumah kami. Sesampai di rumah Pak Rozak ini, kami diperlakukan dengan sangat baik oleh Pak Rozak. Kami disuguhi oleh Pak Rozak dan istrinya dengan aneka macam makanan yang sangat enak-enak. Dan di situ juga kami dipersilahkan untuk makan malam dengan keluarga mereka. Dan ketika kami mau pulang sekitar jam 10 malam, Pak Rozak tampak memberikan amplop kepada aku dan ayahku, yang sangat jelas itu adalah uang yang dimasukkan ke dalam amplop. Malam itu sekitar jam setengah 11 kami kemudian pulang. Dan malam itu juga aku kemudian secepatnya untuk istirahat karena besok aku harus melakukan pekerjaan rutinku seperti biasa. Dan sudah berapa lama aku tidur aku tidak begitu ingat, tapi yang pasti malam itu aku bermimpi. Entah ini mimpi atau mungkin kesadaran dalam dimensi yang lain, aku kurang paham. Cuman ini bukan alam nyata. Saat itu aku bermimpi seolah-olah aku berada di sebuah tempat yang sangat asing. Tempat itu menurutku. Di tempat itu nuansanya seperti nuansa kerajaan zaman dahulu, dengan beberapa pakaian yang tampaknya bermotif sederhana, namun untuk mereka yang berposisi tinggi dan punya kedudukan, motifnya memang sederhana, tapi mereka berperhiasan emas yang sangat besar. Di tempat itu aku melihat ada semacam pesta pura yang begitu mewahnya. Aneka hidangan tersedia di situ dan aneka tarian juga diadakan di tempat itu. Namun di beberapa sisi terlihat ada sebuah pemandangan yang
terlihat sangat kontras. Pemandangan yang sebenarnya tidak layak untuk aku pandang. Sebuah pemandangan yang di luar dari kemanusiaan. Kalau aku bilang, nampak di situ ada berbagai macam penyiksaan yang dilakukan dan prinsip-prinsip peri kemanusiaan di tempat itu juga aku lihat sudah tidak ada lagi. Banyak orang-orang yang diikat demikian rupa dan menjadi sebuah jembatan yang akhirnya diinjak-injak oleh mereka yang lalu lalang di atasnya. Mereka tampak menangis. Lalu ada berbagai macam siksaan yang tidak bisa aku katakan. Sebuah siksaan yang aku pikir di alam manusia pun hal itu tidak akan pernah terjadi. Namun di tempat itu semua jelas, itu terlihat dengan jelasnya. Dan ketika aku melihat hal itu, rasanya aku tak kuat untuk melihatnya, dan aku sepertinya ingin pingsan karena tak kuasa mendengar keluh kesah dan teriak kesakitan dari mereka. Aku kemudian memalingkan wajahku untuk melihat ke tempat lain. Pria wanita tampak banyak yang disiksa di tempat itu. Dan ketika aku hendak meninggalkan tempat itu, tampak ada orang yang menahan langkahku dengan teriakannya. Tunggu sebentar. Kamu jangan meninggalkan tempat ini. Kamu sudah waktunya untuk mendapatkan siksa di tempat ini. Kata orang itu kemudian. Aku waktu itu belum tahu dengan apa yang dimaksudkan oleh pria itu. Kamu sudah banyak makan harta dari Rozak. Rozak telah bersekutu dengan kami. Dan apapun yang kalian makan dari Rozak, apapun yang kalian nikmati dari Rozak, maka itu artinya kalian juga telah bersekutu dengan kami. Dan Rozak telah mengorbankan kamu untuk kami. Kata orang itu kemudian. Saat itu aku belum mengerti apa yang dimaksud oleh orang itu. Kemudian aku bertemu dengan seseorang yang orang itu tampak menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dengan belangkon yang dipakainya. Ya, kalian telah dikorbankan oleh Rozak. Sebenarnya ini bukan tempatmu. Kalian telah diperdaya oleh mereka. Saranku, lakukan upaya kalian untuk bisa keluar dari tempat ini. Itu hak kamu. Lakukan cepat sebelum semuanya terlambat. Kata orang itu, dan orang itu kemudian mengarahkan tangannya ke satu tempat dan seolah-olah menyuruhku untuk berlari melalui tempat itu. Aku pun kemudian berlari ke arah yang ditunjukkan oleh pria itu. Dan kemudian aku pun tak lupa membaca kalimah-kalimah suci dan surat-surat dari Al-Quran yang aku hafal. Tak lupa aku juga membaca ayat kursi. Kalimat-kalimat sakti terus aku ucapkan untuk menguatkan hatiku dan juga untuk memohon pertolongan darinya.
Dan semakin lama orang-orang yang mengejar kami itu langkahnya semakin jauh tertinggal di belakang. Dan saat itulah aku mendengar suara teriakan yang sepertinya aku kenal suara itu suara siapa. Namun aku saat itu belum yakin apakah itu suaranya Pak Rozak. Karena sepertinya suara itu adalah suara Pak Rozak, tapi aku tidak yakin karena suara itu kadang jelas dan kadang tidak. Dan tak lama kemudian, dalam pelarianku itu, aku menuju ke sebuah pintu yang terlihat bercahaya. Aku segera berlari menuju ke arah pintu itu. Dan tak kala aku melangkah keluar dari pintu itu, aku melihat saat itu aku telah dikerubungin oleh banyak orang. Ternyata menurut ayahku, saat itu aku seperti seorang yang mengikau dan kesadaranku telah hilang. Dan saat itu aku lihat wajah tetanggaku yang tersenyum ketika melihat aku telah sadar. Alhamdulillah kamu bisa selamat, bisa sehat, kata orang-orang di sekitarku. Aku saat itu belum tahu dengan apa yang aku alami saat ini. Namun yang pasti, aku telah mengalami satu kejadian luar biasa. Dan ketika hal itu aku tanyakan kepada ayahku kemudian berkata bahwa tadi ada ustadz di kampung ini yang berbisik kepadanya bahwa tadi aku sedang melewati masa kritis karena ada upaya dari dimensi lain untuk menahanku di alamnya, dan sang ustadz tadi telah berupaya untuk menyelamatkanku dengan caranya. Jadi mungkin laki-laki yang tadi aku lihat di alam lain itu adalah sosok dari ustadz itu, atau mungkin energi batin dari si ustadz yang ingin membantuku itu. Dan setelah aku tersadar, aku kemudian beristirahat. Dan aku bangun jam 8 pagi. Dan ketika aku bangun sekitar jam 8 pagi, ibuku kemudian berkata sesuatu yang sangat mengagetkan buatku. Ternyata Pak Rozak pagi tadi sekitar jam 5 tubuhnya telah ditemukan tak bernyawa dan diketemukan banyak bekas luka-luka seperti terkoyak-koyak di tubuhnya. Mungkin kejadian itu sama dengan yang tadi aku dengar, yaitu suara teriakan dari Pak Rozak. Dan dari situ akhirnya aku mendengar kata-kata dari tetangga. Katanya Pak Rozak ini kaya karena menjalani ritual pesugihan atau bersekutu dengan bangsa jin. Dan mendengarkan hal itu aku juga langsung percaya karena aku sendiri yang telah mengalami kejadian yang semalam aku alami. Rupanya karena usaha untuk menumbalkanku itu tidak berhasil, sang makhluk gaib kemudian mengambil nyawa Pak Rozak sebagai gantinya. Nah, itulah pengalaman yang aku alami, dan itu akhirnya menjadi sebuah pembelajaran kepadaku untuk mencari rezeki yang halal. Baik, para sahabat semua, itulah kisah yang dituliskan oleh Pak Daud
Dan Pak Tono mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Daud yang telah mengirimkan cerita ini. Pak Tono juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa tombol like dan subscribe-nya ditekan ya, supaya Pak Tono lebih semangat lagi untuk membacakan cerita-cerita kepada para sahabat semua. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.